Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatika Malia Kusparyanti. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian, prinsip-prinsip, dan kegunaan mempelajari strategi dan metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Pembelajaran pendidikan agama Islam adalah upaya membelajarkan siswa untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan. Adapun pengertian strategi pembelajaran pendidikan agama Islam adalah suatu strategi yang menjelaskan tentang komponen-komponen umum dari suatu set bahan pembelajaran pendidikan agama dan prosedur-prosedur yang akan digunakan bersama-sama dengan bahan-bahan tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor tujuan pembelajaran. Yang kedua, faktor materi pembelajaran. Yang ketiga, faktor siswa. Yang keempat, faktor fasilitas. Yang kelima, faktor waktu. Dan yang keenam, faktor guru. Adapun prinsip-prinsip dalam bahasan ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam. Prinsip umum strategi pembelajaran adalah bahwa tidak semua strategi pembelajaran cocok digunakan untuk mencapai semua tujuan dan semua keadaan. Setiap strategi memiliki kekhasan masing-masing. Metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Metodologi adalah ilmu pengetahuan tentang jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian, metodologi pendidikan adalah sesuatu ilmu pengetahuan tentang metode yang dipergunakan dalam pekerjaan mendidik. Kedudukan strategi dan metodologi pembelajaran dalam pendidikan. Poin pertama yaitu kedudukan strategi pembelajaran. Dalam proses pendidikan, terutama pendidikan Islam, metode mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam upaya pencapaian tujuan. Karena strategi menjadi sarana rancangan kegiatan pembelajaran yang melaksanakan materi tersusun dalam kurikulum pendidikan sedemikian rupa, sehingga dapat dipahami atau diserap oleh peserta didik menjadi pengertian-pengertian yang fungsional dalam tingkah lakunya. Oleh karena itu, metode pembelajaran memiliki kedudukan yang amat strategis dalam mendukung keberhasilan mengajar. Kedudukan metode yaitu ada 3. Yang pertama yaitu metode sebagai alat motivasi ekstrinsik. Yang kedua, metode sebagai strategi pembelajaran. Dan yang ketiga, metode sebagai alat untuk mencapai tujuan. Materi yang ketiga yaitu strategi dan metodologi pembelajaran dalam kurikulum 2013. Yang pertama, model dan metode pembelajaran kurikulum 2013. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Model pembelajaran yang diutamakan dalam implementasi kurikulum 2013 adalah model pembelajaran inquiry atau inquiry-based learning, model pembelajaran discovery atau discovery learning, model pembelajaran berbasis project atau project-based learning, dan model pembelajaran berbasis permasalahan atau problem-based learning. Metode pembelajaran kurikulum 2013. 10 jenis metode mengajar yang dapat digunakan oleh guru dalam pembelajaran pada kurikulum 2013. Di antaranya yaitu yang pertama presentasi, yang kedua demonstrasi, yang ketiga latihan terus-menerus dan praktek, yang keempat tutorial, yang kelima diskusi, yang enam pembelajaran kooperatif, yang ketujuh pembelajaran berbasis masalah, yang kedelapan metode permainan, yang ke-9 stimulasi, dan yang terakhir 10 penemuan. Aspek-aspek kurikulum 2013. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Adapun materi yang keempat yaitu konsekuensi era 4.0 dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Pendidikan era revolusi industri 4.0 adalah fenomena yang merespon kebutuhan revolusi industri dengan penyesuaian kurikulum baru sesuai situasi saat ini.
Kurikulum tersebut mampu membuka jendela dunia melalui genggaman. Contohnya, memanfaatkan Internet of Things. Salah satu permasalahan baru yang harus dihadapi di samping permasalahan yang klasik yaitu orientasi kurikulum yang tidak jelas, tataran implementasi yaitu mempelajari ilmu klasik dan sehingga tidak menyentuh ilmu modern. Konsekuensi pendidikan era 4.0. Era revolusi industri 4.0 disebut juga era siber atau era tanpa sekat dan batasan ruang dan waktu. Merangsang sekaligus menumbuhkan kemajuan sains teknologi yang menghasilkan penciptaan mesin pintar, robot otonomi, bahkan artificial intelligence. Era ini banyak memberikan kesempatan-kesempatan baru dalam segala bidang dan sekaligus melahirkan tantangan-tantangan yang kompleks dan sulit. Pendidikan agama Islam di era 4.0. Memasuki era industri 4.0, dunia pendidikan diminta untuk membekali masyarakat dengan nilai-nilai luhur, salah satunya nilai keislaman. Dengan adanya teknologi, orang menebar hal positif, memanfaatkan teknologi itu untuk mengajarkan orang lain dalam menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Adapun materi yang kelima yaitu studi kasus PR pekerjaan rumah dan bimbel, beban atau sukses pendidikan. Pengertian pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah adalah tugas mandiri terstruktur yang diberikan guru untuk dikerjakan di rumah sebagai latihan tambahan. Dalam rencana persiapan pembelajaran yang dibuat oleh seorang guru, umumnya menyertakan bagian tugas mandiri terstruktur di rumah. Tujuan pemberian pekerjaan adalah untuk melatih kedisiplinan siswa dalam belajar dan menjalankan perintah dari guru serta melatih kekreativitasan anak. Pengertian bimbingan belajar. Bimbingan belajar adalah suatu proses pemberian bantuan dari guru atau bisa juga guru pembimbing kepada siswa dengan cara mengembangkan suasana belajar yang kondusif dan menumbuhkan kemampuan atas kesulitan belajar yang mungkin saja dihadapinya. Sehingga mencapai hasil belajar yang optimal, hal ini mengandung arti bahwa para guru atau guru pembimbing berupaya untuk memfasilitasi agar siswa dapat mengatasi kesulitan sampai pada tujuan yang diharapkan. PR dapat menjadi beban pendidikan apabila guru dalam pemberian tugasnya terlalu banyak. Dan bimbingan belajar termasuk sukses pendidikan dikarenakan peserta didik dibimbing secara terpadu oleh guru pembimbingnya, sehingga memungkinkan peserta didik dalam mengembangkan kemampuannya secara optimal.